Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita masih akan membahas mengenai tema 1 kelas 6 tentang selamatkan makhluk hidup. Nah, pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai subtema 1, tumbuhan sahabatku. Nah, pada pembelajaran 1, kegiatan pembelajarannya, kita akan menemukan informasi dan ide pokok dari teks laporan dan mengisi peta pikiran yang disediakan, kemudian mengembangkan informasi dan ide pokok dalam bentuk tulisan. Yang kedua, mengamati tanaman dengan perkembangbiakan generatif dan juga manfaatnya. Kemudian, kita akan menemukan persamaan dan perbedaan karakteristik dari dua negara ASEAN terkait kondisi sosial dan juga budaya. Kemudian kompetensi yang akan kita kembangkan yaitu sikapnya peduli, kemudian pengetahuannya yaitu ide pokok dan informasi penting, perkembangbiakan generatif, karakteristik negara ASEAN terkait sosial budaya, dan juga keterampilannya membaca pemahaman, mengamati dan membuat laporan, kemudian membandingkan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai ASEAN. ASEAN itu merupakan perkumpulan 10 negara di Asia Tenggara. Nah, ASEAN menjawab kebutuhan hidup bertetangga. Nah, kalian pasti pernah merasakan nyamannya hidup bertetangga. Nah, hal ini terasa saat semua keluarga saling mendukung, saling membantu, dan juga bekerja sama. Nah, kenyamanan dalam bertetangga perlu diwujudkan karena tiap keluarga memiliki kepentingan yang sama. Nah, hal itu juga yang mendasari terbentuknya ASEAN. Nah, ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan juga kemiripan budaya. Nah, kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Nah, pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Nah, saat itu, tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan juga pendiri organisasi ini. Nah, 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN di tahun 1967 adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan juga Filipina. Nah, para utusan dari kelima negara tersebut yang sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN adalah Adam Malik dari Indonesia, kemudian Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, S. Raja Ratman dari Singapura, dan Narcisco Ramos dari Filipina. Nah, ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu, berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan semua anggota. Manfaat yang dirasakan oleh anggota-anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan organisasi ini. Nah, saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya, negara anggota ASEAN tersebut adalah yang pertama, 5 negara pendiri yang tadi yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Kemudian Brunei Darussalam ikut bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Kemudian Vietnam juga ikut bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Kemudian ada Laos dan juga Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Dan terakhir ada Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Nah, bagaimana kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN? Nah, akan kita bahas yang pertama ada Brunei Darussalam. Nah, Kampung Ayer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Nah, gambarnya ada di samping. Nah, pada tahun 1400, Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan. Nah, saat ini banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Nah, budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Nah, mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata nah baru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Nah, dalam percakapan, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Nah, kemudian negara kedua yang akan kita bahas yaitu Malaysia. Nah, patung Dewa Murungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Chavez, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Murungga. Malaysia memiliki kota yang bernama
Georgetown, yaitu kota yang terdapat dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah yang memiliki ragam jenis budaya, banyak gedung peninggalan masa Eropa, dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Nah, musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Nah, makanan khasnya adalah nasi lemak. Kemudian negara ketiga yang akan kita bahas itu Filipina. Nah, budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya barat dan juga timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan dan juga pergaulan. Nah, ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina yaitu Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon atau Ilonggo, Bicol, Waray, Pampango, dan juga Pangasinense. Nah, po dan opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong, atau manang yang menunjukkan rasa penghormatan. Nah, jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Nah, tarian tinikling, nah yang seperti di samping, merupakan tarian masyarakat Filipina. Nah, tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Nah, selanjutnya kita akan membahas negara Kamboja. Nah, Kamboja memiliki banyak candi yang terbuat dari batu. Nah, dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Nah, dari Apsara lahir pada 2000 tahun lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer menggunakan syal kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita Khmer menggunakan bandul Buddha pada kalungnya. Nah, tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Nah, makanan terkenal Kamboja adalah cha yang berarti tumisan. Nah, selanjutnya kita akan membahas negara Myanmar. Nah, Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha, karena mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Nah, bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Nah, pakaian tradisional Myanmar yang disebut longyi mirip sarung Indonesia, namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Nah, longyi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga anak-anak dan wanita. Selanjutnya kita akan membahas negara Vietnam. Nah, permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Nah, anak yang berada di tengah lingkaran, matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Nah, Vietnam terkenal dengan baju khasnya, yaitu disebut Ao Dai. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik, yaitu kursi yang sangat pendek, bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengobrol pun mereka senang duduk di atas dingklik. Nah, mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai tahun 1803 sampai 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Nah, selanjutnya kita akan membahas Laos. Nah, nama Laos berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lao. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah katau, seperti olahraga bola voli namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Nah, bola tersebut dari anyaman bambu. Nah, tahun baru Laos disebut Bun Pimai. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan juga mencuci patung-patung Buddha. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan langsung. Orang Laos menyebut dirinya Luk Khao Niao yang artinya anak turun nasi ketan. Upacara sakral memberikan sedekah atau dikenal dengan Sai Bat merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Kemudian kita akan membahas negara Singapura. Nah, Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek, yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Nah, Singapura berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina dan juga Melayu. Nah, Singapura memiliki 4 bahasa resmi yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan juga Tamil. Nah, masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki.
sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Hal ini disebabkan harga kendaraan yaitu mobil dan bahan bakar sangat mahal. Nah, kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai negara Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Nah, Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratet, Thai yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama, Lion Siam, dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat dan Thailand. Ramakin adalah cerita nasional Thailand yang memengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, di kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Di beberapa daerah di Indonesia, kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah teh yang diseduh di poci. Oleh sebab itu, teh tersebut dinamakan dengan teh poci. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan Thai Iced Tea dan disajikan dingin. Nah, bagaimana kehidupan dan ekonomi di Indonesia? Nah, selanjutnya, kondisi geografis di Asia Tenggara. Nah, letak geografis di Asia Tenggara berada di antara tiga perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, kemudian Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Nah, wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi dua dataran, yaitu yang pertama, daratan berbentuk semenanjung. Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Kemudian daratan berbentuk gugusan kepulauan. Wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan juga Brunei Darussalam. Nah, ayo menulis. Kamu sudah belajar keunikan negara-negara ASEAN, mulai dari kondisi geografis, bunga, hingga kebudayaannya. Pilihlah dua negara ASEAN, carilah perbedaan dan persamaan karakteristik dari kedua negara tersebut, mulai dari tumbuhan yang hidup, khususnya bunga yang menjadi ciri khas negara, dan kondisi sosial mereka. Kamu bisa menyebutkan nama bunga, nama sebutan apabila ada, pemanfaatan, dan tempat tumbuhnya. Nah, kemudian tulislah pemikiranmu tentang karakteristik negara pada diagram Venn yang telah disiapkan. Nah, perhatikan caranya. Yang pertama, tentukan dua negara yang akan kamu cari informasinya lebih dalam lagi, kemudian tulis di kotak yang tersedia, kemudian tulis masing-masing karakteristiknya di lingkaran sesuai dengan negaranya, kemudian di tengah lingkaran kamu dapat menuliskan persamaan karakteristik yang dimiliki oleh kedua negara. Nah, terima kasih telah memperhatikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.